Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma ta'lim al-ifadata wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'. Wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Kita masih membahas tentang syarat sahnya salat. Di antaranya adalah menutup aurat. Dan sekarang kita akan membahas tentang macam-macam aurat dan aturan-aturan di dalam menutup aurat. Al-auratu arba'un. Aurat itu ada 4. Auratur rajuli mutlaqan wal amati fi sholati ma baina surrati war rukbati. Auratnya seorang laki-laki, baik itu dia merdeka atau budak, dan auratnya budak perempuan ini sudah tidak ada. Jadi anggap saja kita membahas auratnya laki-laki, baik dia itu merdeka maupun budak. Fi sholati, di dalam sholat, ma baina surrati war rukbati. Auratnya laki-laki di dalam sholat itu adalah antara pusar dan lutut. Berarti pusar dan lutut itu sebenarnya bukan aurat. Sebenarnya bukan aurat, tapi tetap wajib ditutup karena untuk memastikan bahwa itu benar-benar tertutup. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi kalau misalkan ada orang sholat, laki-laki ya, laki-laki sholat pakai sarung, dia tidak pakai kaos, tapi sarungnya agak diangkat, di atasnya pusar, kemudian lututnya juga ketutup, sarungnya di bawahnya lutut. Kira-kira sah pada sah? Sah, karena memang auratnya laki-laki ma baina surrah war rukbah, tidak masalah. Di dalam sholat itu tidak masalah. Di luar sholat juga sama, laki-laki auratnya juga seperti itu. Maka ketika ada seorang laki-laki pakai celana pendek, kadang-kadang ada yang sampai terlalu pendek celananya, itu membuka aurat, itu nggak boleh. Nah, alasan olahraga pun tetap nggak boleh. Kan kadang-kadang jalan-jalan jogging, jalan-jalan pagi, lari-lari pagi, pakai segini. Biasanya kan ada celana pendek yang cukup kecil itu, bukan celana pendek yang normal, biasanya agak ketat gitu, ketat segini nih, hampir nyampe ke atas, buka aurat itu, buka aurat. Biasa kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang ini yang sering terjadi juga, laki-laki itu kadang-kadang biasa bener dia pakai celana panjang tapi udah pakai kaos, akhirnya kan ininya kelihatan pusarnya ini, kan betul ya, kelihatan. Kadang-kadang juga sama, pakai sarung, tapi ya sarungnya enggak diangkat ke atas, ya segini, di bawahnya pusar, ini kelihatan. Kadang-kadang sampai di bawah pusar, ini termasuk aurat ini. Kalau lagi di rumah ya tidak masalah, kalau di rumah tidak ada siapa-siapa, tidak masalah. Kalau lagi di luar atau lagi di pinggir jalan, dia rumahnya pinggir jalan, lagi bersih-bersih atau apa, itu aurat yang wajib untuk ditutup. Kalau di rumah tidak masalah, tidak ada siapa-siapa, auratnya laki-laki. Kalau di rumah ya cuma sawataihi itu, ya antara yang depan sama yang belakang itu. Kalau di rumah, ini kan masalahnya kadang-kadang bukan di rumah. Kadang-kadang seperti itu yang melakukan juga orang mondok. Itu auratnya laki-laki, diperhatikan. Bahkan saya miris, Masya Allah, nggak tahu apa dia lupa ilmunya, apa tidak hafal,
apa sengaja, wallahu alam. Saya pernah, ya bukan pernah, sering ngelihat salah satu pengasuh pondok pesantren, alumni pondok besar juga, tidak saya sebutkan pondoknya, bahkan pernah keluar negeri juga belajarnya, di Timur Tengah pernah. Keluar pakai celana pendek, masya Allah. Ini gimana ini? Pakai celana pendek. Kalau sudah tokohnya seperti itu, gimana nanti santri-santrinya itu? Awalnya dia mau mengingatkan adiknya yang sudah dewasa, sekitar usia SMA, kan sudah balik gitu, untuk tidak pakai celana pendek. Ternyata dia malah ngikut. Ya bagaimanapun juga tetap itu wajib, itu aurat kalau keluar. Apalagi kita sebagai orang pesantren ya harus ngasih syiar, ngasih contoh kepada mereka gitu. Laki-laki seperti itu, kasih tahu bapaknya, kakaknya, adiknya kalau itu aurat. Sudah biasa seperti itu. Yang sering terjadi tadi itu, pakai sarung tapi tidak pakai kaos, gerah atau apa, pakai celana tapi tidak pakai kaos. Kan tidak mungkin celananya sampai diangkat sampai sini segini. Ini ya, apa di bawahnya pusar, itu membuka aurat. Wa auratul hurrati fi sholati jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kafaini. Sedangkan auratnya perempuan merdeka, ini merdeka semua kan? Merdeka. Merdeka itu artinya tidak diperbudak. Tidak diperbudak dalam arti ya yang dulu itu. Walaupun bisa diartikan diperbudak oleh teknologi, oleh internet, itu bisa juga. Tapi ini artinya merdeka, sudah tidak ada perbudakan. Auratnya perempuan merdeka di dalam sholat, jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kafaini, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti ketika sholat kaki juga harus ketutup rapat, kan begitu. Wajah boleh dibuka dan tangan itu juga tidak termasuk aurat di dalam sholat. Maka kemarin saya jelaskan bahwasanya wajah, batasan wajah itu adalah tempat tumbuhnya rambut. Kalau dari atas ke bawah, ini dari atas ke bawah itu, kalau atas ini tempat tumbuhnya rambut, dari sini ini wajah sampai dagu di sini, ujung dagu ini namanya wajah. Berarti kalau di bawahnya dagu ini tidak termasuk wajah, jadi wajib untuk ditutup auratnya. Ketika ada orang pakai mukena di bawahnya dagu seperti ini tidak menutup aurat. Kenapa? Karena ada yang kebuka. Makanya untuk lebih meyakinkan, ya di atasnya dagu sedikit, begitu, agar benar-benar tertutup auratnya. Kira-kira bisa melorot apa enggak itu? Enggak ya. Nah, apalagi tidak bisa melorot, maka itu harus benar-benar diperhatikan. Kalau tangan itu ya sampai pergelangan ini, ujung sini, nah, sampai ujung pokoknya. Nah, ini di dalam sholat harus benar-benar ketutup. Kadang-kadang masih ada celah-celah sedikit-sedikit begitu, begini, ini kadang-kadang ada masih celah itu. Nah, seperti itu nanti tidak sah. Pokoknya ini harus benar-benar rapat ini, ujung ini. Kalau ini kebuka tidak masalah, ini kebuka pun tidak masalah. Ini tidak harus ketutup ya, tidak harus ketutup ini. Karena ini termasuk telapak tangan ini, baik yang dalam maupun yang luar sama-sama boleh kebuka. Ditutup pun tidak masalah. Tapi kalaupun kebuka tidak masalah. Tidak jadi batalnya sholat. Maka kalau pakai mukena ya pasti ada semua ya yang terusannya. Ada ininya ya. Ada yang tidak ada. Nah, yang tidak ada itu yang jadi masalah, karena memungkinkan untuk melorot walaupun sedikit. Ini kan sudah tidak nyampe ujung ini, walaupun sedikit ini masuk dalam kategori tidak menutup aurat di dalam sholat, dan sholatnya tidak sah, sholatnya batal. Ini kan kelihatan sedikit ini, nah, sedikit, karena tidak sampai ujung, ini sudah batal, ini sholatnya tidak sah. Makanya harus benar-benar
diperhatikan. Termasuk ini rambut-rambut ini juga harus tidak boleh kelihatan ketika di dalam sholat, karena rambut termasuk aurat. Termasuk yang kemarin saya jelaskan itu, kalau ada yang ini keluar itu juga termasuk tidak sah. Maka kaidahnya di dalam ibadah itu dua, dzannul mukallaf, hakikatul amr. Dzannul mukallaf itu kita ngiranya itu sah, kita ngira bahwa sah, tapi kenyataannya kalau tidak sah ya tetap tidak sah. Contohnya kayak tadi, sholat setelah selesai ternyata baru tahu ini ada yang keluar. Saya tadi ngiranya sah, tapi kenyataannya tidak sah, berarti tidak memenuhi syarat. Harus memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat maka tidak sah sholatnya. Termasuk juga kalau laki-laki ketika sholat yang sering terjadi ini, ketika dia pakai kaos kemudian keangkat kaosnya ketika dia ruku atau sujud, atau pakai celana yang sobek-sobek di lututnya, atau walaupun tidak sobek ada yang bolong, itu juga sama, bolong yang wajib ditutupi auratnya. Itu auratnya perempuan di dalam sholat, jami'u badaniha masih wal wajhi wal kafaini. Kalau misalkan ada perempuan sholat di rumah pakai pakaian ketat, kira-kira sah pada sah? Ada perempuan sholat di rumah pakai pakaian ketat tapi menutup aurat, kira-kira sah pada sah? Sah pada sah? Hukumnya sah tapi makruh kalau pakai pakaian ketat. Jadi sholat tidak harus pakai mukena ya, boleh pakai kain kafan juga ada apa-apa, diputer-puter sampai kayak pocong, tidak apa-apa. Tidak harus pakai mukena, pakai baju-baju biasa yang longgar pun tidak masalah, yang penting memenuhi syarat itu. Wa auratul hurrati wal amati indal ajanib jami'ul badan. Sedangkan auratnya perempuan yang merdeka, perempuan sekarang ini, dan amah itu budak perempuan, di hadapan ajanib. Ajanib itu orang yang tidak memiliki hubungan mahram. Ajanib itu laki-laki yang bukan mahram. Mahram itu ada berapa? Ada 3. Mahram disebabkan karena nasab, karena rodok, persusuan, karena pernikahan. Saya ulang sedikit mahram biar ingat. Gampang kok cara ingat mahram itu kalau dari segi nasab. Kalau dari segi nasab tuh gampang. Kita anggap saja kita itu di tengah begitu. Kita itu di tengah begini. Ke atas berarti bapak, ibu, kakek, nenek, itu semuanya mahram. Kalau seandainya kita pernah ketemu suatu waktu, kita ketemu sama Nabi Adam, itu salaman enggak batal gitu loh. Ke atas terus, itu enggak batal. Bapak, ibu, kakek, nenek, buyut, apalagi ke atas ya, istilahnya kan macam-macam itu. Itu udah batal. Ke atas. Ke bawah berarti anak, cucu, cicit, apa? Pokoknya terus ke bawah. Misalkan ada kita itu di sini, usianya sudah 100 tahun tapi awet muda. Nah, kemudian salaman sama cucunya yang juga masih usia 17-18. Juga tidak membatalkan dan tidak apa-apa karena itu mahram. Ke atas, ke bawah. Terus ke samping. Berarti apa namanya? Apa namanya? Berarti yang sejajar dengan kita. Apa namanya? Saudara. Saudara laki-laki, saudara perempuan, itu mahram semuanya, menyamping. Terus apa lagi? Yang ke atas tadi itu orang tua ya, bapak, ibu, ayah, mama, bunda, gitu. Setara dengan mereka, berarti saudara-saudaranya orang tua. Bude, Pak D, Pak Le, Bule, itu yang saudara-saudara orang tua, yang memang asli saudaranya orang tua.
Ya, Pak D, bule itu kan kadang-kadang bukan dari orang tua kan, tapi karena disebabkan karena pernikahan. Itu juga semuanya mahram. Kemudian apalagi? Tadi itu kita punya saudara, kemudian saudara itu punya anak. Berarti apa namanya? Keponakan. Itu juga semuanya mahram. Keponakan itu mahram. Walaupun sudah besar juga sama mahram. Jadi tidak masalah. Itu dari segi nasab. Kalau dari segi rodok ya sama persis seperti nasab. Kalau dari segi musyawarah pernikahan, siapa yang mahram? Mertua. Terus mertua, menantu. Ya. Makanya nanti mbak-mbak ini kadang-kadang masih tidak paham itu. Salaman sama mertua itu tidak membatalkan karena mertua itu mahram. Kadang-kadang mau ngaji disuruh salaman tidak mau. Mahram mertua itu. Menantu laki-laki salaman sama mertua perempuan. Menantu perempuan salaman sama mertua laki-laki, itu mahram, itu tidak masalah asal tidak ada fitnah. Tapi kalau ya kadang-kadang misalkan mertuanya kok kayaknya matanya agak jelalatan, jangan kalau seperti itu. Termasuk misalkan dalam hal belajar, dalam hal pengobatan, itu boleh untuk melihat antara laki-laki dan perempuan asal tidak ada fitnah, tidak masalah. Tapi kalau ada fitnah ya tidak boleh. Dalam hal jual beli juga sama. Fitnah itu ya mungkin ada rasa-rasa yang lain, bukan cuma sekedar melihat begitu loh. Kemudian apalagi yang musyawarah? Apalagi yang musyawarah? Anak tiri, ibu tiri atau ayah tiri. Kemarin saya jelaskan yang pembahasan fikih nikah itu bedakan antara saudara seayah atau saudara seibu dengan saudara tiri. Kalau saudara tiri itu bukan mahram, bukan saudara tiri. Saudara tiri mahram bukan? Bukan. Bukan. Tapi kalau dari ayahnya satu ayah mahram. Contohnya begini. Kadang orang salah paham. Misalkan orang tua sudah cerai, kemudian nikah lagi. Kemudian dia punya anak, orang tua itu dari pasangan yang baru. Itu namanya saudara apa? Nah, iya kan? Ngomongnya saudara tiri. Kalau misalkan dari ayahnya ini saudara seayah, bukan saudara tiri. Kalau dari ibunya ini saudara seibu, itu mahram, itu mahram. Namanya saudara tiri itu misalkan ayahnya sudah cerai atau ditinggal mati ibunya lah begitu. Ditinggal mati istrinya, kemudian nikah dengan seorang janda yang dia sudah punya anak gitu loh. Maka itu namanya saudara tiri. Saudara tiri ini bukan mahram. Jadi misalnya ini ayahnya ini nikah sama si janda, kemudian anaknya nikah sama anaknya si janda, itu tidak masalah. Itu loh, satu panggung. Tidak masalah itu. Tidak masalah karena bukan mahram gitu loh. Tidak masalah. Jadi itu auratnya perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, itu semuanya, seluruh badan. Iya, itu pendapat yang kuat itu. Jadi sebenarnya pendapat yang kuat itu orang yang pakai cadar sebenarnya. Tapi di Indonesia mayoritas mengikuti pendapat yang kedua, seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti kalau ada orang pakai rok di atasnya mata kaki, itu tidak menutup aurat, kan ya? Kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti kalau ada perempuan pakai baju masih tetap di sini nyampainya, itu juga sama, tidak menutup aurat, kan iya? Kecuali wajah dan telapak tangan, gitu.
Ya harus hati-hati. Apalagi pakai celana pendek, pakai rok mini, itu kan mestinya dipakai adiknya itu, dipakai mbaknya itu. Itu namanya orang mau beli kain tidak kuat untuk beli yang sampai lengkap. Jadi akhirnya belinya cuma segitu, tidak kuat sampai beli sampai bawah. Makanya di satu zaman sudah diprediksi oleh Rasulullah ada seorang perempuan khasiat Aryat. Ia berpakaian tapi telanjang. Itu karena lekuk tubuhnya itu masih terlihat. Itu dia tidak bisa mencium bau surga. Baunya saja tidak bisa kecium, padahal bau surga itu bisa dicium beberapa, sangat jauh sekali, berapa ribu kilometer itu bisa tercium. Dia tidak bisa mencium bau surga. Makanya hati-hati. Pakaian-pakaian yang tren ini ada masalah asal menutup aurat. Model-model kan macam-macam, apalagi perempuan. Kalau laki-laki ya kayak gitu-gitu terus. Pakaiannya cuma kayak gitu, udah ada yang macam-macam gitu. Hati-hati. Ya belajar. Antisipasi kalau misalkan roknya itu agak ribet, kadang-kadang perempuan tuh udah mau ribet soalnya. Ya pakai kaos kaki. Pakai kaos kaki, atau kalau perlu pakai stocking, tahu stocking? Yang sampai ke atas itu, tapi yang tebel. Kalau masih kelihatan kulitnya ya sama aja itu. Kalau pengen lebih hati-hati pakai helm. Insya Allah benar-benar ketutup dan tidak tembus pandang. Kemana-mana pakai helm. Atau pakai baju robot. Tahu ya, pakai baju robot itu masa kalah sama kuntilanak yang menutup aurat. Orang sekarang kadang-kadang kalah sama kuntilanak. Kuntilanak pakaiannya sopan. Walaupun tidak pakai jilbab. Yang di luar tidak sopan itu. Sudah tidak pakai jilbab, tidak sopan. Itu harus benar-benar hati-hati loh. Hati-hati. Kadang perempuan itu sembarangan, sembrono. Nyusui anaknya di tempat umum sembarangan. Asal buka aja. Tidak lihat kanan kirinya itu. Ya kalau yang menyusui usia 60 ya masih aman-aman saja. Kalau usia 30, usia puluhan 40 ke bawah itu, ya namanya laki-laki normal ya kadang-kadang itu, kadang-kadang sembarangan itu, kadang-kadang sambil dibonceng sama suaminya itu. Di belakang nyaman santai, tidak ngerasa dosa. Disusui anaknya. Kadang-kadang sambil ngantri di bank. Ini saya pernah pengalaman juga seperti itu. Ngantri di bank asal buka aja itu. Tidak boleh itu, aurat. Termasuk aurat mughaladah. Nah, itu tidak boleh itu. Tidak boleh. Karena termasuk hal yang cukup berbahaya. Wa inda maharimiha wan nisa, auratnya perempuan di hadapan mahramnya, berarti di hadapan bapak ibunya, di hadapan saudaranya, di hadapan pamannya, di hadapan bibinya, dan auratnya perempuan di hadapan sesama perempuan muslimah. Itu apa? Ma baina surrah war rukbah, antara pusar dan lutut. Tapi perlu digarisbawahi, saya tidak bisa membayangkan, jangan terlalu ngikuti kitab kalau tidak tahu penjelasan detailnya. Masa di hadapan misalkan saudaranya, ma baina surrah wa rukbah, tahu berarti contohnya ya, ma baina surrah wa rukbah, berarti dia cuma pakai rok begitu, ini masih kebuka. Nah ini gimana? Itu kalau tidak ada fitnah, tidak masalah. Tapi di zaman sekarang ini, Masya Allah, laki-laki sudah pegang HP. HP itu semuanya ada. Barangkali dia pernah melihat tontonan-tontonan video-video yang tidak pantas. Bisa, walaupun saudaranya sendiri. Bisa syahwat, bisa terangsang, bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diperbolehkan.
Secara aturan tidak masalah ketika memang normal, orangnya itu normal. Nah, contohnya misalnya Syekh Abu Bakar bin Salim itu pembantunya perempuan semua itu. Tapi beliau ya seorang wali yang luar biasa. Katanya syahwatnya sudah ditutup sama Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya tidak ada masalah, kita kan bukan Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi misalkan ada perempuan cuma pakai apa ya, kemben ya. Ya itu saya kira juga tetap tidak masalah sampai sini, sampai di bawahnya lutut. Ya tapi tetap tidak aman, menurut saya tidak aman. Karena kita juga tidak tahu apakah ini terjadi fitnah atau tidak. Ya cuma jaga-jaga lebih bagus gitu loh. Tapi kalau cuma sekedar rambut kebuka di hadapan saudaranya, di hadapan pamannya, ibunya, bapaknya, siapa lagi, mertuanya, tidak begitu masalah. Tapi kalau bagian-bagian yang sensitif, ya ini yang jadi bahaya. Kan pernah kan ada berita, ada seorang kakak menghamili adiknya, ada seorang orang tua menghamili anaknya. Ya kan sudah zamannya sekarang tidak sama seperti dulu, begitu, tidak sama. Maka harus hati-hati, termasuk kalau di dalam keluarga yang satu rumah yang bukan mahram itu siapa? Ipar-ipar itu, sepupu itu. Kadang-kadang kan biasa main di rumah, tidak boleh loh buka-buka aurat itu, karena dia murni orang lain itu, bukan mahram. Tidak boleh buka aurat. Kalau mahram itu boleh bersentuhan, boleh berdua-duaan, boleh boncengan, bersentuhan tidak batal, salaman tidak masalah. Itu kalau mahram. Kalau bukan mahram tidak boleh, boncengan tidak boleh, salaman tidak boleh, sentuhan tidak boleh, berdua-duaan juga tidak boleh. Makanya kalau ada yang datang ke sini hadir kajian cuma satu, kan saya liburkan. Masa iya berdua-duaan bukan mahram? Ini jadi fitnah nanti. Khawatir terjadi fitnah. Tidak boleh boncengan sama sepupu, tidak boleh boncengan sama siapa lagi? Ipar, tidak boleh itu. Kadang saya pernah lihat di daerah Besukian itu, ibu nyai dibonceng sama santri yang laki-laki. Wah, ini apa ini? Ya tidak boleh santri, apalagi santri. Ya santri ya juga, ya bu nyainya harus paham, ini bukan mahram ini. Santri ya jangan takdim gitu-gitu amat ya. Ini walaupun takdim ya ada ininya, ada batasannya. Ayo antarkan saya ke pasar belanja. Engki. Itu bukan takdim itu, karena menyalahi aturan, tidak boleh. Kemudian auratnya seorang istri di hadapan suami tidak ada. Tahu? Tidak ada. Jadi suami itu boleh memandang auratnya istri semuanya tanpa terkecuali. Tapi ya seperlunya, masa tiap hari dilihat. Di sini ada keterangan juga, tapi melihat kepada kemaluan baik itu kubul maupun dubur itu hukumnya makruh jika tidak ada hajat, apalagi wa ila batinihi, sampai ke dalamnya, yaitu asyaddu karohah, amat sangat makruh dan bahkan bisa mendekati haram. Ada hajat, contohnya apa? Ya mungkin dia itu ketelan kelereng terus mau keluar tidak bisa. Itu kan berarti ngelihat dari duburnya gitu. Ada hajat. Gimana lagi udah ada hajat? Lagi BAB masa mau dilihat ya? Tidak boleh itu. Tidak boleh. Kalau auratnya laki-laki dan auratnya perempuan ketika sendirian di rumah itu cuma itu tadi, as-sau'atai,
as-sau'ata ini, dua tadi itu. Walaupun di rumah, di kamar, buka-bukaan semuanya, asal dua itu ya harus tertutup, tetap wajib ditutup itu. Karena itu termasuk auratnya ketika lagi sendiri. Berbeda antara perempuan ketika melihat suaminya, istri melihat suaminya. Kalau tidak diizinkan tidak boleh. Kalau tidak diizinkan tidak boleh. Tapi kalau laki-laki, seorang suami, izinkan tidak diizinkan boleh. Karena memang itu memang miliknya gitu loh. Miliknya suami gitu, tidak boleh. Berarti kalau tradisi pondok pesantren, kalau ada santriwati mandi bareng di jeding, nggak boleh lo lihat yang atas itu. Oh iya, kalau pakai itu, mabaina surah warubah soalnya auratnya antara sesama perempuan. Tapi kalau buka-bukaan, nggak boleh itu. Atau melihat di atasnya begini, nggak boleh itu. Silakan ya, tapi itu nggak bagus. Menurut saya itu udah bagus. Tradisi seperti itu udah bagus. Khawatir melihat hal-hal yang lain yang tidak semestinya gitu. Ini tidak boleh. Maka ini beberapa aturan di dalam menutup aurat. Jadi beda-beda antara di hadapan laki-laki yang bukan mahram, di hadapan laki-laki yang mahram, di hadapan perempuan yang muslimah, dan ketika sendiri itu beda-beda. Paham? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya sedikit tambahi tentang hukum bersalaman dan mencium tangan ketika salaman. Hukumnya makruh orang yang salaman sama orang yang punya penyakit belang dan sejenisnya. Orang itu hukumnya makruh. Dan berpelukan itu juga hukumnya makruh untuk dalam kondisi normal, kecuali kepada orang yang baru datang dari bepergian atau lama tidak jumpa. Itu loh. Tapi dengan syarat satu jenis, laki-laki sama laki-laki, iya, perempuan sama perempuan. Jadi kalau sudah tiap hari ketemu berpelukan itu justru hukumnya makruh. Kalau lagi ketemu berpelukan atau cipika-cipiki itu udah dianjurkan, ya, walaupun tidak sampai batas haram. Tapi kalau lama ada ketemu, atau dia baru datang dari bepergian, atau datang dari umroh, atau datang dari tempat yang jauh, itu tidak masalah. Itu hukumnya sunnah. Kemudian mencium tangan, ini kadang-kadang sering terjadi kesalahan. Mencium tangan seseorang, artinya ini sesama jenis ya, itu hukumnya sunnah kepada siapa? Orang yang soleh, atau orang yang punya ilmu, atau orang yang mulia. Pokoknya dia yang berhubungan dengan agamanya mulia, maka itu sunnah untuk mencium tangannya. Tapi kalau mencium tangan orang karena dunianya, karena kekuasaannya, karena pangkatnya, karena kedudukannya, ini hukumnya makruh yang cukup ya syadid al-karohah, ya, makruh yang sangat makruh. Bahkan ada sebagian ulama yang berpendapat itu hukumnya haram. Saya tuh tidak setuju kalau ada misal kayak bupati, kayak Pak Camat, kayak Pak Tenggi datang dicium tangannya. Dia bukan orang soleh. Kalau orang soleh ya ada masalah. Contohnya misalnya saya contohkan, misalkan di Jawa Tengah itu ada wakil gubernur Jawa Tengah, putranya Kiai Haji Maimun Zubair, Gus Tad Yasin Maimun. Oh, itu walaupun wakil gubernur, putranya seorang kiai besar itu. Jadi kalaupun cium tangan ya tidak masalah, karena dia soleh, menguasai banyak kitab kuning dan agamanya kuat. Tapi kalau cuma sekelas bupati cium tangan, ya, biasa-biasa aja. Saya tidak cium tangan kalau ada bupati, ada siapa, ada Pak Camat atau siapa. Ya karena khawatir hormatnya, karena kedudukannya, karena dunianya. Khawatir nanti ada maunya. Itu udah boleh itu. Walaupun di sini juga ada pendapat yang mengatakan tidak sampai haram, tapi ada juga Syekh Mutawalli ini mengatakan
haram hukumnya kalau mencium tangannya orang karena kedudukannya, karena dunianya, atau karena jabatannya. Maka biasa-biasa aja, nggak usah cium tangan. Yang sering saya lihat itu acara-acara besar, acara pengajian, pejabatnya datang cium tangan. Saya biasa-biasa aja ada cium tangan. Karena saya tahu, sebatas yang saya tahu, dia bukan pesantren, dia juga bukan orang yang ilmunya tinggi dalam hal urusan agama, tingginya cuma dari segi jabatannya saja. Ya biasa-biasa saja. Itu sedikit tambahan terkait dengan mencium tangannya seseorang. Yang penting dengan syarat satu jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Wallahu a'lam bishawab.